Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Ketemu lagi di channel Roniri. Ya, udah lama nggak upload. Kali ini upload lagi, kemarin sempat cobain live. Ya, ngobrol-ngobrol santai, nanti bakalan kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Sekarang beberapa hari ini ada teman-teman yang nanyain tentang emas. Ya, maaf ya sambil lihat-lihat ke kanan, soalnya lagi nyetir. Tentang emas. Jadi teman-teman, ada beberapa teman kita yang bertanya, gimana sih Bang nabung emas gitu. Jadi nabung emas itu mudah sih sebenarnya, tinggal ada uang belikan emas gitu sebenarnya. Simpelnya seperti itu, tapi tidak semua emas dianjurkan untuk ditabung. Jadi ada dua jenis emas. Nah, emas yang pertama itu bisa jadi itu emas jadinya untuk kita, kalau kita belikan emas itu kita jadi berbelanja, bisa dibilang apa ya disebutnya ya, ya bukan untuk menabung lah ya, bisa dibilang tidak bisa untuk ditabung. Bisa sih sebenarnya, tapi cuma kurang efektif. Seperti apa itu? Perhiasan, seperti ada kalung, cincin, gelang gitu. Apalagi emas kan ada terbagi, ada macam-macam ya. Ada emas, kalau emas perhiasan ya ada emas 22, emas 23, emas 24, seperti itu. Jadi kalau jenis emas perhiasan itu kita bisa dibilang itu konsumtif, itu tidak, kurang tepat untuk dijadikan tabungan. Kenapa? Karena emas perhiasan itu bisa kemungkinan karena dipakai bisa rentan untuk rusak. Ketika dia rusak, maka nilainya akan turun pastinya ketika Anda jual. Terus emas perhiasan itu kenapa disebut konsumtif? Karena emas perhiasan itu kadar emasnya itu lebih sedikit. Dia sudah bercampur dengan bahan-bahan lainnya gitu untuk dibentuk menjadi perhiasan seperti itu ya. Jadi nilainya, makanya ada yang emas 21, emas 22, emas 22, emas 23, emas 24, seperti itu. Namun untuk apakah perhiasan itu tidak boleh dibeli? Boleh. Perhiasan boleh dibeli, boleh ditabung perhiasan. Namun ini kurang tepat. Seperti itu kira-kira, kurang tepat. Jadi kalau emasnya itu, perhiasannya itu, selama perhiasan itu tidak rusak, itu mungkin nilainya juga tidak berkurang ya, nilainya tetap bagus untuk ditabung. Tapi kalau dia bisa rusak, sering dipakai, mungkin kemungkinan besar untuk rusak, maka nilainya akan turun seperti itu. Terus kalau perhiasan juga itu nilai jualnya di setiap daerah itu bisa berbeda. Maka itu kurang tepat untuk ditabung. Sementara kita menabung itu bukan hanya untuk tetap di satu kota ya, apalagi untuk teman-teman yang perantau. Kita yang merantau itu mungkin suatu saat bakalan pulang kampung atau bakalan pindah ke kota lain seperti itu, maka nilai emasnya akan berbeda. Bisa aja, biasanya sih ya, kalau kita beli emas di Batam contohnya, karena saya orang Batam, saya domisili di Batam. Kita beli emas di Batam, kemudian kita bawa ke Pulau Jawa atau bawa ke Kalimantan, maka nilai emasnya itu akan berubah, bisa jadi bahkan lebih murah seperti itu. Makanya tadi untuk perhiasan kurang tepat untuk dijadikan tabungan. Tapi kalau untuk emas perhiasan, jika beli emas perhiasan, teman-teman lebih baik diusahakan untuk beli emas 24, karena emas 24 itu kadar emasnya paling tinggi seperti itu.
Tapi kalau untuk nilai jualnya di kota lain barangkali juga tetap turun, barangkali tetap turun karena dia masih kita bisa sebut perhiasan seperti itu. Tapi kalau nilai kadar emasnya masuk 24 itu lebih tepat untuk ditabung kalau mau nabung perhiasan. Jadi teman-teman kalau mau nabungnya perhiasan, belilah emas 24 seperti itu. Untuk beli perhiasan di mana dia? Di toko emas seperti itu. Jadi nggak perlu kemana-mana, beli aja emas di toko emas. Tapi yang kita bicarakan saat ini, yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman itu, yang sering dipertanyakan itu bukan tentang perhiasan, tapi emas batangan, antam, emas antam. Bagaimana caranya nabung emas antam? Ya sama seperti beli emas perhiasan. Ada uang dibeli, nah, terus disimpan seperti itu. Tetapi kenapa disarankan untuk menabungnya antam atau batangan? Pertama, antam itu nilai jualnya sudah nasional, bahkan seluruh dunia harga jualnya emas itu sama ya. Jadi harga investasi kita, walaupun kita bawa ke manapun, ke kampung, ke daerah lain, ke negara lain, nilainya tetap sama gitu. Kalau antam ya, antam. Jadi kenapa tadi yang disarankan antam itu salah satunya, nilainya tidak berubah. Yang kedua, kenapa harus emas batangan atau antam? Karena menurut saya kalau emas batangan itu lebih aman dari dari kerusakan. Contohnya kalau perhiasan tadi kalau sering dipakai rusak, tapi kalau antam nggak mungkin kita pakai kan, namanya emas batangan, masa ya mau dipakai, masa ya mau dikalungin seperti itu. Jadi menurut saya untuk kerusakan itu sangat kecil kemungkinan untuk rusak, karena itu memang untuk disimpan ya kalau jenisnya emas antam ya. Jadi teman-teman juga kalau ingin menabung, saran saya menabung emas ya. Kalau ingin menabung emas, sarannya tabunglah emas batangan tadi, emas antam. Tadi yang kedua kenapa disarankan emas antam? Yang ketiga kenapa disarankan untuk menabung emasnya batangan antam? Karena emas antam itu sangat mudah untuk dicairkan gitu. Jadi ketika kita butuh uang, kita butuh biaya, sangat mudah untuk menjual emas gitu. Kita bisa kita gadaikan ke pegadaian, bisa, tetapi tidak disarankan untuk digadaikan di pegadaian atau di bank syariah. Saya biasanya menggadainya atau menitipkannya di Bank Mandiri Syariah. Sekarang sih sudah berubah ya namanya jadi BSI. Jadi bank syariah itu sudah bergabung menjadi BSI seperti itu. Jadi kalau saya sih saya sarankan untuk kalau digadai atau dititipkan itu ke bank, bukan ke pegadaian. Sekarang kita tidak fokus di cara menggadainya, fokusnya di menabungnya. Yang ketiga tadi itu, kenapa harus emas antam atau emas batangan? Karena lebih mudah untuk dicairkan seperti itu. Jadi ketika kita butuh biaya, kita bisa jual ke toko emas atau ke teman-teman biasanya juga ada yang mau nabung antam. Itu kalau kita jual ke mereka, pasti mereka mau. Atau kalau nggak punya teman yang nabung antam, bisa aja kita jual ke toko emas. Atau nggak ada yang toko emas di sekitar, gimana bisa beli emas? Nggak mungkin bisa dapat emas antam ya. Atau kirim online emas antamnya ya, bisa aja kita jual di bank, kita bisa jual ke pegadaian. Tapi ya tadi, saya bukan bilang emas antam atau emas batangan itu untuk investasi ya, tapi untuk menabung. Kenapa untuk menabung? Karena kalau kita menabung uang itu bakal
kena namanya inflasi, nilai tukarnya menurun seperti itu. Jadi kalau seandainya emas Antam itu tidak terkena inflasi gitu. Masalah apa itu inflasi? Secara garis besarnya seperti ini. Inflasi itu gini. Ketika Anda sekarang menabung uang 10 juta, target Anda menabung uang 10 juta untuk beli motor di 5 tahun ke depan. Ketika setelah 5 tahun ke depan harga motor itu naik, maka nilai uang Anda tetap nilai harga motor itu bisa jadi naik jadi 12 juta atau 13 juta, tapi uang Anda tetap 10 juta. Otomatis Anda tetap kurang, tabungan Anda tetap kurang. Tapi kalau Anda menabung emas, ketika 10 tahun kemudian harga motor naik, otomatis ada perubahan ya dengan harga emasnya 5 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian harga motor itu naik. Berarti ada, kenapa harga motor naik? Pastinya ada perubahan. Begitu pula dengan harga emas. Pastinya harga emas di saat itu juga akan naik seperti itu. Jadi berapa harga motor saat itu mungkin tetap bisa teman-teman kalian beli dengan menjual emas tersebut seperti itu. Bukan berarti kita berinvestasi ya, saya tidak bilang emas itu untuk diinvestasi, karena saya juga sendiri nggak investasi emas. Saya menabung emas, targetnya sih untuk menabung. Contoh saya saat ini mau beli mobil beberapa tahun ke depan. Saya menabung selama 10 tahun mau beli mobil. Jadi setiap bulan saya menabung 1 gram emas, seperti itu. Ketika 10 tahun harga mobil berapa, harga emas juga bakalan naik seperti itu. Rata-rata sih seperti itu. Maka di mana teman-teman bisa dapat emas batangan? Emas batangan yang seperti apa? Yang saya gunakan saat ini itu emas batangannya ada dua jenis emas batangan yang saya gunakan, yang sering saya beli. Pertama dari PT Antam, yang kedua dari UBS. Jadi ada dua jenis emas ini yang kalau saya belinya dua emas itu, UBS atau Antam seperti itu. Jadi ketika teman-teman tadi menabung emas, kenapa juga harus menabung emas gitu ya? Menabung uang juga bisa, tetapi kalau menabung uang lebih cepat untuk digunakan, lebih mudah untuk digunakan. Saat ini kita tahu tabungan kita berapa, nanti kita tarik ATM. Kalau nabungnya di rekening, kita bisa tarik ATM. Nabungnya di celengan lebih mudah, kita bisa congkel itu tabungan. Nah, kalau emas kita kan repot, harus pergi ke bank dulu, harus pergi ke toko emas untuk menjual, harus cari teman untuk menjual. Jadi kita fokus untuk menabungnya tuh fokus seperti itu. Namun untuk jangka panjang menabungnya, bukan untuk 1 atau 3 bulan. Kalau untuk 1 sampai 3 bulan bisa dibilang teman-teman rugi. Karena apa? Harga emas dalam waktu 1 sampai 3 bulan atau 1 tahun ke depan belum tentu ada kenaikan seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman sekarang beli emas, contoh harga emas sekarang 1 juta ya, kita sebut aja kita harga belinya 1 juta untuk saat ini. Jadi kita beli emas 1 juta 1 gramnya, kemudian 3 bulan ke depan kita jual, harga jualnya beda teman-teman. Jadi harga beli dengan harga buyback itu beda. Biasanya selisihnya bisa sampai 20 atau 25%. Harga emas saat itu 1 juta, harga buybacknya bisa jadi 7,5 juta atau 8 juta seperti itu harga jualnya. Maka tidak untuk ditabung jangka pendek seperti itu. Jadi akan ada kerugian kalau seandainya teman-teman nabungnya hanya untuk 2 sampai 3 bulan seperti itu. Dan disarankan kalau untuk hanya 2 sampai 3 bulan ya nabung uang aja dah. Ya ngirit dikit dah, ditahan laparnya, atau nabung di celengan atau di rekening atau di bank. Tapi kembali lagi ke Antam, untuk jangka panjang Antam lebih baik untuk kita menabung seperti itu. Jadi bisa beli, targetnya mau beli rumah cash gitu. Kalau teman-teman ingin beli rumah
cash, atau beli motor cash bisa pakai Antam seperti itu. Lagi pula Antam itu kalau saya sih tidak pernah saya jual. Pernah mungkin saya dijual, tapi tidak disarankan untuk langsung dijual. Bisa digadai di Mandiri Syariah atau di bank lah, di bank manapun lah. Jadi untuk menabungnya juga teman-teman saya sih tidak sarankan untuk cicil emas. Kan biasanya ada tuh di Pegadaian cicil emas. Jadi cicil emas 10 gram selama setahun gitu, atau cicil emas 25 gram selama 2 tahun gitu. Ya, saya nggak sarankan seperti itu. Jadi kita bisa beli sedikit-sedikit. Kenapa tadi saya bilang emas batangan saya pilih Antam? Karena Antam itu ada nilainya yang kecil, 1 gram. Kita bisa beli mulai dari 1 gram. Setiap bulan kita menabung 1 gram seperti itu contohnya. 1 gram selama setahun berarti punya tabungan sekitar 12 gram. 12 gram berapa tabungan kita? Berarti kalau kita sebutin 1 juta, jadi 12 juta tabungan kita. Seperti itu. Untuk menabung emas sekarang ini juga sudah banyak sebenarnya. Salah satunya tadi Antam, selanjutnya ada mini gold. Sekarang mungkin ada teman-teman ada mini gold yang senang emas kecil-kecil, harganya juga lebih murah, lebih ringan untuk ditabung. Ada mini gold. Untuk lebih mempelajarinya lagi bisa teman-teman lihat artikelnya di Google tentang mini gold dari perusahaan apa. Dari Antam juga bisa, teman-teman bisa lihat di Google. Atau tentang inflasi, kalau teman-teman belum jelas tentang inflasi bisa search aja di Google. Mengapa saya sarankan untuk menabungnya emas, kira-kira seperti itu, karena ada inflasi tersebut dan lebih efektif menabung emas batangan juga. Kalau di Batam saya pernah ngobrol sama tuh penjual emas, itu ada emas lokal, bukan Antam, bukan UBS, emas lokal. Dia belum dibentuk, masih berbentuk batu seperti itu, batu kerikil, kayak seperti batu kerikil lah situ. Mungkin hasil emas yang dilebur ya, dijadikan satu. Hasil emas yang dilebur, itu dijual, namanya lantakan. Kalau itu emas lokal yang dilebur itu namanya lantakan. Itu juga harganya lebih murah kalau buat dibeli. Tapi ya untuk di lokal ya, untuk teman-teman yang mungkin gak bakalan pindah seperti tadi saya bilang, teman-teman yang gak bakalan pindah dari kota tersebut boleh nabung jadi lantakan. Kalau bedanya, kalau Antam atau UBS itu sudah di situ sudah ada sertifikatnya, di emasnya sudah terlampir sertifikatnya. Tapi kalau lantakan itu kan nggak ada sertifikat, jadi berbentuk batu itu doang, itu bakalan dipotong dan ditimbang seperti itu kalau teman-teman belinya. Terus kalau Antam ada bentuk-bentuknya, ada yang sekarang sih kemarin lihat ada yang Hello Kitty, ada yang Minion gitu, ada yang batik, macam-macam gitu ya bentuk-bentuknya, motifnya seperti itu. Karena bahkan ada yang hobi dengan menyimpan Antam dengan bentuk-bentuknya seperti itu. Untuk belinya di mana? Tadi pertanyaannya belum terjawab. Belinya Antam atau emas batangan, mau Antam mau itu UBS, mau itu lantakan, semuanya sama. Rata-rata kalau di Batam sih ya, saya kurang tahu di kota-kota tempat kalian. Kalau di Batam rata-rata toko emas ada jual batangan, ada jual emas batangan. Antam, UBS itu mereka ada jual, cuman ada yang punya stok 1 gram, ada yang tidak. Jadi teman-teman yang tinggal di Batam ya harus muter kalau nggak ada. Kalau di satu toko emas nggak ada yang 1 gram, teman-teman beli 1 gram, cari di toko emas lain, atau langsung ke PT Antam. Kalau Jakarta sih mungkin
bisa langsung ya ke PT Antamnya ya. Kalau di Batam, kalau saya sendiri sih biasanya belinya di toko emas. Itu banyak di toko emas juga ada semuanya, dari 1 gram, 5 gram, 2 gram, 10 gram, 25 gram, sampai seterusnya. Kira-kira seperti itu. Untuk kenapa kita harus menabung emas dan di mana belinya, kira-kira seperti yang tadi saya jelaskan barusan, dan kenapa sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Teman-teman bisa cari di sini, klik yang di atas ini, saya sudah pernah jelaskan, dan beberapa sedikit saya jelaskan tentang tempat penggadaiannya atau tempat kita mencairkannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dibagikan ke sosial media kalian. Tulis komentarnya, apakah kalian sudah mulai untuk menabung emas, apakah kalian sudah punya emas seperti itu, atau kalian punya pengalaman tentang Antam. Tolong tulislah di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.